Ibu Fasilitator, Ibu Yuliani, dan yang terhormat Ibu Pengajar Praktek, Ibu Fatima Roza. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, saya calon guru penggerak angkatan ke-9. Nah, hari ini saya bersama calon rekan sejawat saya, Ibu Siti Fatima. Kebetulan nama kami berdua memang sama, cuman Ibu Siti Fatima ini lebih akrab dipanggil dengan Ibu Ima. Salam kenal Ibu Ima. Iya. Nah, hari ini kami akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi Ibu Ima ya. Iya. Nah, yuk kita sama-sama simak video selengkapnya. Check it out. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Ibu Ima? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Ima. Oh ya, Bu Ima, 5 hari yang lalu sudah saya sampaikan Bu Ima ya, kalau saya itu mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas seperti itu Bu Ima. Nah, jadi untuk melakukan supervisi akademik ini nanti ada beberapa tahapan ya Bu Ima ya yang akan kita lewati. Yang pertama itu nanti tahapan pra-observasi yang akan kita lakukan hari ini Bu Ima ya. Terus yang kedua observasi, terus yang ketiga nanti ada pasca observasi Bu Ima ya. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi terlebih dahulu Bu Ima ya. Ya, jadi saya harapkan nanti pada saat kita pra-observasi kita bisa melakukan diskusi sama-sama, terus kita bisa bertukar pikiran terkait persiapan-persiapan Bu Ima untuk melakukan supervisi akademik nanti. Nah, terus untuk supervisi akademiknya insya Allah besok Bu Ima ya yang akan dilaksanakannya ya. Ya. Dan juga mungkin besok saya berharap supervisi akademiknya akan berjalan lancar Bu Ima ya. Ya, dan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman Ibu Ima juga di dalam proses pembelajaran itu Bu Ima ya. Ya. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, boleh saya tahu dulu Bu, apa harapan Bu Ima untuk percakapan kita pada siang hari ini? Iya Ibu, tentunya saya sangat senang sekali Bu ya bisa berdiskusi dengan Ibu hari ini. Saya bisa meningkatkan kompetensi saya tentang bagaimana proses pembelajaran dalam kelas, dan juga saya bisa berdiskusi dengan Ibu tentang perencanaan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas saya, khususnya dalam kegiatan supervisi akademik besok ya Bu ya. Iya, baik Bu Ima. Jadi tujuan kita sama Bu Ima ya. Ya, terkait diskusi tentang pelaksanaan supervisi akademik besok ya. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu Ima ya, Ibu Ima nanti pada saat pra-observasi itu akan menyampaikan materi apa? Jadi rencananya Bu ya pada kegiatan supervisi akademik besok saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana tubuh mengelola makanan Bu ya. Nah, jadi terkait dengan materi bagaimana tubuh mengelola makanan Bu ya. Nah, ini yang akan disampaikan kepada anak-anak pada murid besok Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, yang akan jadi tujuan pembelajaran Bu Ima pada saat observasi supervisi akademik nanti apa? Jadi dengan pembelajaran besok tujuannya adalah yang saya ingin capai, yaitu kemarin kan materinya Bu masih berkaitan dengan sistem pencernaan ya Bu ya. Jadi bagaimana dengan mengamati video, nanti saya akan berikan video kepada anak-anak dengan mengamati video pencernaan organ pencernaan manusia. Saya harapkan siswa dapat menyebutkan 6 organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Kemudian dengan mengamati video tersebut juga siswa dapat mengerjakan RKPD yang sudah saya siapkan Bu ya, dan dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan pada manusia dengan benar. Kemudian dengan bekerja kelompok nanti saya berharap siswa dapat mengisi dan menempelkan kartu pada gambar organ pencernaan manusia dengan tepat. Jadi Ibu Ima sudah memiliki rancangannya sendiri Bu ya, untuk mengenai tujuan pembelajaran yang kita tadi barusan ya. Ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu Ima sebutkan tadi yang sudah dirancang dengan baik itu tadi, area yang mana nih yang Ibu mau kembangkan dari tujuan pembelajaran tersebut? Sebenarnya kalau dilihat dari area pengembangannya, saya ingin mengembangkan itu yang literasi Bu ya.
bagaimana meningkatkan kolaborasi siswa tadi, misalnya kan dalam kerja kelompok Ibu, bagaimana meningkatkan kolaborasi siswa dan mengkondisikan untuk diskusi kelompok, melakukan, kemudian siswa juga melakukan demonstrasi ke depan kelas gitu. Oke. Jadi area yang ingin Ibu kembangkan itu khususnya di dalam sekian menit gitu ya. Oke, luar biasa Ibu ya, semuanya di manage dengan baik ya. Nah, untuk seperti si besok Ibu Ima ya, adakah Ibu nanti untuk meminta bantuan Bu mungkin saat dalam proses agar berjalan dengan lancar? Mungkin saya lebih meminta bantuan kepada anak-anak Ibu ya, untuk bekerja sama agar bisa bersama-sama memahami batasan waktu dari saat diskusi dan juga presentasi, jadi semuanya dapat berjalan dengan baik. Oke. Karena pembelajaran ini di dalam kelas Bu ya, jadi mungkin ya memang ada baiknya dan lebih baik itu kita belajar pada siswa ya, jadi kita ada kolaborasi juga sama anak-anak ya, jadi ada kerjasamanya, jadi ada dalam kesepakatan waktu dan diskusi maupun presentasi Bu ya. Oke, nah ini apa nih komitmen Ibu Ima rencananya untuk kedepannya? Jadi saya akan menjalankan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan Bu ya. Harapan saya juga sesuai dengan rencana saya sudah susun Bu. Nah, dan juga untuk pembelajaran selanjutnya saya berharap kepada diri saya untuk tetap berkomitmen agar menyiapkan pembelajaran seperti ini terus Bu. Jadi berkelanjutan. Oke, jadi Ibu Ima ini komitmen ya untuk melakukan apa yang sudah sesuai dengan rencana yang akan dibuat ya. Oke, bagus sekali. Oke, nah dari yang sudah Ibu sampaikan ya tadi, bisa nggak Ibu Ima simpulkan dari awal sampai akhir, dimulai dari persiapan Ibu Ima saat untuk menjelang supervisi akademik Bu ya, dari materi, tujuan pembelajaran, strategi, terus apa juga yang tadi sempat Ibu khawatirkan dalam proses pembelajaran tersebut, dan mungkin sampai Ibu menemukan solusinya seperti itu Ibu. Jadi menurut saya simpel itu ya. Jadi menurut saya sebelum kegiatan supervisi besok saya sudah menyiapkannya dengan baik. Yang pertama yang saya siapkan adalah SPP tadi berupa SPP berdiferensiasi dan juga PSE Bu ya. Kemudian saya juga berpikir bagaimana apakah pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Saya juga menemukan kekhawatiran Bu, yaitu kekurangan waktu tadi. Tapi saya meminimalisir kekhawatiran saya tadi dengan cara saya membatasi dari kegiatan tadi Bu, dari mereka berdiskusi kelompok, kemudian mereka presentasi, saya juga membatasinya, dan saya ajak mereka untuk bekerja sama, berkomitmen bahwasannya dalam pembelajaran yang akan kami lakukan besok ada batasan waktunya Bu. Jadi pembelajaran tadi memang tersusun dengan baik Bu, dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti dan penutupnya. Nah, dan juga di sini materi, harapan saya adalah materi yang saya berikan itu bisa sampai kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Alhamdulillah ya Bu Ima ya. Ya, ternyata Ibu sudah lebih menyiapkannya lagi Bu ya dalam proses supervisi akademik besok Bu ya. Nah, jadi Ibu sepertinya semangat dan antusias sekali. Iya, terima kasih Ibu. Nah, mungkin untuk percakapan kita pada hari ini saya cukupkan Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu Ima atas waktunya. Saya mohon maaf Ibu Ima kalau sama Pak observasi tadi saya ada salah. Dalam diskusi kita saya ada salah. Saya mohon maaf ya Ibu Ima ya. Kita nanti saat diskusi akademik pokoknya sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar ya Ibu Ima ya. Semoga nanti supervisi akademik kita berjalan dengan lancar ya. Oke, ini saja Ibu Ima ya. Terima kasih Ibu Ima ya. Saya merasa senang Bu, merasa lega bisa bercerita untuk persiapan besok ya. Jadi harapan saya itu bisa lebih maksimal Bu kalau saya sudah bercerita kepada Ibu. Amin. Semoga kita bisa ya. Terima kasih Ibu Ima. Kita ketemu lagi insya besok ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ima.
pelajaran hari ini. Siapa yang memimpin doanya? Kita pimpin dulu coba. Ya, silakan. Ya, siap baca doa. Baca doa. Oke, sudah berdoa. Silakan Mikaela pimpin lagunya depan. Seperti biasa ya, menyanyikan lagu wajib. Benderanya pegang dulu siapa? Ya, jadi. Bendera siap. Hidup. Hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, tadi berdoa sudah, menyanyikan lagu wajib nasional sudah. Hari ini siapa yang tidak masuk, Nak? Masuk semua ya? Alhamdulillah ya kalau masuk semua ya. Baiklah, sebelum hari ini kita belajar, sekarang kita tanya dulu. Bagaimana perasaannya hari ini? Happy! Ada yang sad? Oh, happy ya. Jadi kita itu harus happy, harus bahagia mengawali pagi yang cerah. Harus diawali dengan apa? Ceria. Oke. Mas, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Ya. Makanan sehat. Ya, tentang makanan sehat. Siapa yang tahu makanan sehat itu seperti apa? Contohnya. Walipa. Sayuran. Buah-buahan. Ya, tepuk tangan untuk Misna dan Walipa. Kemarin kita sudah belajar tentang makanan sehat, makanan yang baik dan tidak untuk masuk ke dalam tubuh. Hari ini kita akan belajar tentang apanya? Sistem pencernaan. Ya, jadi makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat tadi akan masuk di sistem pencernaan kita. Hari ini akan kita pelajari bersama ya. Baiklah, Ibu sudah menyiapkan. Coba lihat di depan, ada apa? Sistem pencernaan. Sekarang sebelum kita mulai belajar, silakan siapkan buku dan alat tulisnya dikeluarkan ke atas meja. Coba alat tulisnya keluarin. Udah. Masuk. Rapikan mejanya supaya belajarnya siap ya. Sedikit ya. Oke, lihat ke depan. Sistem pencernaan manusia. Siapa yang tahu nih sistem pencernaan manusia itu apa? Saya, Bu. Apa sistem pencernaan? Organ tubuh pada manusia. Organ tubuh yang ada pada manusia. Ya benar. Yang berfungsi untuk apa? Untuk mencerna makanan. Iya, untuk mencerna makanan dan Minuman. itu ada sistem pencernaan pada manusia. Jadi harapannya yang Ibu harapkan hari ini adalah supaya kalian nanti setelah mengamati video organ pencernaan manusia, kalian dapat menyebutkan dengan organ pencernaan pada manusia dengan tepat ya. Kemudian nanti Ibu harapkan kalian dapat mengerjakan LKPD yang menjelaskan fungsi masing-masing organ pencernaan. Nanti
dengan belajar kelompok, kalian dapat menempelkan nama organ pada organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Ya, itu harapan ibu setelah kita belajar ini nanti. Nah, coba lihat ke depan, siapa yang mau baca pengertian dari sistem pencernaannya? Nuraini, coba Nuraini. Iya, sistem pencernaan. Tepuk tangan dulu untuk Nuraini. Bagus sekali ya. Jadi, sistem pencernaan pada manusia itu merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Tempatnya ada di mana? Ada di tubuh. Semua orang punya sistem pencernaan tidak? Punya. Siapa yang tidak punya sistem pencernaan? Tidak ada ya. Nah, selanjutnya itu pengertian organ pencernaan pada manusia. Yang cowok dulu, coba Jerry, baca Jer. Organ pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk pencernaan serta mengelola makanan. Ya, tepuk tangan untuk Jerry. Jadi pengertian dari organ pencernaan manusia itu adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengelola makanan. Apa saja Bu yang ada di situ, nanti kita pelajari bersama ya. Yang pertama ada mulut, coba lihat di sini. Mulut itu berfungsi untuk berfungsi untuk mengunyah, menelan dan mencerna makanan, minuman sebelum menuju lambung. Sekarang ibu tanya dulu, kalau ada makanan, apakah langsung kalian masukkan ke dalam mulut secara bersamaan? Tidak. Ya, kita apakan dulu? Kita bikin dulu, kemudian kita punya dulu, dibantu oleh apa ya? Gigi dan enzim. Iya, dibantu oleh gigi dan enzim supaya makanan yang kita makan tadi, sari-sarinya, makanannya masuk ke dalam sistem pencernaan dengan benar sesuai fungsinya ya. Kemudian ada kerongkongan ya. Kerongkongan itu fungsinya untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju ke mana? Coba kerongkongannya ada di mana? Ya, di sini. Ada mulut, kerongkongan. Kemudian ada sama seperti media alat peraga yang sudah ibu buat. Ini kita ibaratkan adalah mulut. Masuk nih makanan yang kita mau makan, kita masukkan. Yang terakhir ada apa nak? Anus berfungsi untuk mengeluarkan ampas atau ampas makanan atau kotoran. Mana anusnya? Coba pegang. Ini anusnya ya nak ya. Jadi itulah tadi sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya rendang atau soto? Sebentar ya. Nasi goreng, Bentar ya. rendang atau soto? Mana? Coba siapa yang suka itu? Langsung di dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu baca Nah ini air liurnya ya. atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Iya. Sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulut. Perhatikan ke depan. Setelah makan, kamu pasti melakukannya. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke mulut. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sistem pencernaan itu Nah, tadi sudah kita tonton ya videonya ya. Siapa yang bisa menyimpulkan coba dari video tadi? Apa yang kita tonton? Ayo. Kita menonton Tentang? tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, jadi walaupun seandainya kita melihat makanan yang menurut kita enak, badan kita atau sistem pencernaan kita sudah mulai bereaksi nak ya. Seperti tadi mengeluarkan apa? Air liur. Oh, sayang sekali makan itu kan. Akhirnya apa? Air liur kita keluar, itu namanya respon nak ya dari sistem pencernaannya sendiri. Oke? Nah, tadi kita sudah belajar tentang sistem pencernaannya, kemudian sudah menonton videonya. Sebelum ibu lanjut, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang ibu berikan tadi?
Coba, siapa? Mikaela, coba Mikaela. Dari awal tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang? Ya, ada apa saja, Nak? Ya. Kemudian anus. Oke. Kalau salah satunya ada yang tidak berfungsi bagaimana? Apakah bisa tetap berjalan dengan baik? Tidak, ya. Tepuk tangan dulu untuk Mikaela, coba tepuk tangan. Nah, tadi kan sudah belajar kita ya. Ibu sudah membagi kelompok sesuai dengan tes asesmen awal yang Ibu berikan tadi ya. Sebelum kita mulai belajar kan tadi sudah Ibu tes dulu ya. Nah, kelompoknya ini adalah sesuai dengan kelompok kalian mengerjakan tes tadi. Nah, sekarang Ibu minta kalian nanti isi ini sesuai dengan kelompoknya. Nanti Ibu berikan kartu warna, nanti isi sesuai dengan warnanya ya. Nah, mana lagi nih tadi ya? Ayo. Ya. Ya. Sudah, Nak? Sudah selesai semua ya? Oke, coba Ibu cek dulu sudah. Sudah, coba. Ya, sudah semua ya. Nah, coba kelompok 1 dulu. Isi bagiannya, Nak ya, di depan. Silakan isi ke depan. Coba. Fungsinya. Fungsinya untuk apa? Tulis fungsinya untuk menelan makanan. Kamu mulut ya nanti ya, mulut ya. Mikaela ya. Maju siap-siap. Ya, kelompok 2, satu lagi, Nak. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Apa ya, mulut aja, mulut kelompok 2. Nah, coba lihatin sama Pak Ian. Mana? Ini ya, kerjaan dari kelompok 1. Sambil menunggu Mikaela dari kelompok 2. Benar tidak kerongkongan itu untuk menelan makanan menuju ke lambung? Benar. Coba tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Tangan. Silakan duduk, Nak ya. Apa? Coba. Mulut adalah fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengunyah, dibantu oleh enzim dan gigi. Iya, untuk mengunyah makanan. Ya, benar tidak? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah semua tadi ya, kelompoknya maju ya. Nah, kalau sudah sekarang kumpulkan dulu. Ayo sini kumpulkan dulu. Mana lagi? Iya. Nah, capek tidak? Capek tidak? Capek. Terus apa lagi? Wah, capek. Lapar. Iya. Ada yang ngantuk? Tidak. Nah, setelah belajar tadi kan capek, Bu. Ngantuk, Bu. Coba sekarang tenangkan dulu hatinya, tenangkan dulu pikirannya, tenangkan dulu badannya. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut. Ayo, tarik nafasnya pelan-pelan lewat hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan sekali. Sekali lagi ya. Tarik nafasnya lewat hidung, keluarkan lewat
mulut. Tenangkan dulu badannya, tenangkan dulu. Oke. Sudah? Apa yang dirasakan sekarang coba? Sekarang sudah tarik nafas tadi gimana rasanya? Jauh lebih tenang, bagus Mikaela. Apa lagi? Jauh lebih rileks ya, tenang. Oke. Nah, hari ini kita tadi sudah belajar tentang sistem pencernaan. Sebelum Ibu tutup, nanti Ibu akan bagikan LKPD ya nak ya, individu. Kalian kerjakan secara individu ya. Setelah itu nanti dikumpulkan, baru kita pulang. Oke? Ya, sini. Sudah semua dikumpulkan? Sudah ya. Terima kasih ya. Hari ini sudah berjalan dengan baik pembelajaran kita ya. Sekarang sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Angkat tangannya sebelum pulang. Yang lain dulu coba. Bayu ya, Bayu. Bayu. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Organ pencernaan. Ada apa saja ya nak ya? Ada mulut, kerongkongan, lambung, halus, ya, anus. Bagus sekali. Siapa yang masih ingat tentang fungsi mulut? Coba Nur Aini. Untuk mengunyah Dan mengunyah apa? Makanan. Ya, tepuk tangan untuk Bayu dan Nur Aini. Oke, berarti sudah mengerti ya. Berarti kalau sudah mengerti pelajaran hari ini, sudah siap untuk pelajaran yang akan datang. Oke, Ibu rasa cukup pelajaran untuk hari ini nak ya. Silakan simpan dulu bukunya. Mejanya dirapikan dulu ya. Ya sudah. Kalau sudah, tenang dulu, duduk dulu. Oke ya, nanti di atasnya. Ibu cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Ibu ingatkan lagi nanti sebelum pulang, banyak-banyak belajar membaca dan menulis supaya semakin pintar, karena buku adalah jendela dunia. Yuk, sekarang sebelum pulang pimpin doanya dulu nak. baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusri illa allazina amanu Sadaqallahul azim. Baik, Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini ya. Bila Ibu mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Ibu akhir billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you on tomorrow. Oke, silakan pulang dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang dari unit kerja SD Negeri 87 Palembang. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik pasca observasi. Nah, seperti biasa, hari ini saya ditemani dengan Ibu Siti Fatimah, ya, atau biasa dipanggil dengan Ibu Ima. Ya, Ibu Ima ya. Oke. Bagaimana video selengkapnya kita simak berikut ini. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Ibu Siti. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu Ima? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik juga Bu Ima. Oh ya, gimana Ibu Ima? Hari ini ada waktu nggak untuk kita diskusi? Kebetulan saya baru selesai mengajar di kelas, jadi kayaknya saya masih punya waktu sekitar 20 menit untuk diskusi. Oke, baiklah Bu Ima ya, berarti ada waktunya ya. Karena kita akan hari ini
membahas mengenai tahap observasi, tahap pasca observasi ya Bu ya. Di mana kemarin Ibu sudah melaksanakan pra observasi, terus sudah melaksanakan juga observasinya Bu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu nih, apa yang menjadi harapan Bu Ima pada saat untuk pertemuan kita pada hari ini? Nah, kebetulan kan kemarin saya sudah disupervisi oleh Ibu ya. Jadi hari ini saya tuh mau diskusi sedikit Bu, bercerita tentang apa yang sudah saya alami kemarin pada saat pada saat supervisi. Jadi hari ini saya harap bisa berdiskusi tentang apa yang sudah saya dapatkan kemarin. Oke. Jadi hari ini kita akan berdiskusi Bu ya, bincang-bincang ya mengenai atau terkait tentang Ibu observasi kemarin Bu ya. Iya. Nah, pada saat Ibu pra-observasi kemarin ya, Ibu Ima menyampaikan ada beberapa hal yang memang ingin Ibu Ima perbaiki pada saat proses observasi Bu ya. Nah, kira-kira rencana perbaikan itu sudah berjalan belum pada saat observasi kemarin? Iya Ibu ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin pada saat pra-observasi, yang saya khawatirkan itu adalah kekurangan waktu Bu. Dan alhamdulillah hari ini kemarin pada saat supervisi saya itu sudah melaksanakan waktu yang saya berikan kepada anak itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat kemarin Bu. Dan pada saat mereka berdiskusi, kemudian mereka demonstrasi ke depan, alhamdulillahnya waktu yang saya berikan itu cukup Bu, sehingga saya itu masih bisa memberikan hak anak-anak untuk tetap beristirahat sesuai dengan waktunya. Oke, alhamdulillah Bu Ima ya. Iya, dari rencana yang pengen Bu perbaiki itu semuanya sudah berjalan dengan baik Ibu Ima ya. Iya. Nah, sekarang gimana perasaan Ibu Ima nih? Tentunya saya sangat lega Bu ya, lega karena pada saat supervisi kemarin saya dapat memanage waktu dengan baik, kan itu yang sudah saya khawatirkan Bu. Tapi pada saat kenyataannya saya dapat memanage waktu dengan baik, sehingga seperti yang saya katakan tadi, saya tetap dapat memberikan hak anak sehingga mereka masih dapat istirahat sesuai dengan waktunya, masuk kembali untuk belajar sesuai dengan waktunya. Seperti itu Ibu. Oke, alhamdulillah sekali berarti Ibu Ima ya. Nah, sekarang Bu, terkait tujuan pembelajaran kemarin nih Bu ya. Menurut Ibu Ima sendiri tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau tidak Bu pada anak-anak? Ya Ibu, untuk tujuan pembelajaran kemarin kan adalah materinya tentang bagaimana tubuh mengelola makanan dia berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan pertama itu saya mau meningkatkan literasinya kan Bu ya di kelas. Jadi di kelas siswa membaca secara bergantian Bu, pada saat di kelompok juga mereka membaca secara bergantian terkait dengan materi yang saya berikan. Kemudian siswa itu dapat memahami dari isi teks dari apa yang mereka baca di depan tadi Bu. Kemudian mereka itu sangat antusias Bu untuk misalnya nih Bu ya, saya minta anak-anak untuk siapa ya nih yang mau baca, mereka sangat antusias mau membaca, malah kan mereka yang ada yang saya bu gitu kan Bu ya. Nah jadi saya rasa tujuan ini menurut saya sudah tercapai Bu ya. Selanjutnya saya memberikan tugas untuk berdiskusi kelompok dan melakukan demonstrasi serta memberikan LKPD Bu. Di sini saya lihat alhamdulillah anak-anak sangat antusias. Seperti itu Bu. Anak-anak antusias sendiri ya sama pembelajaran ini ya. Oke Bu. Jadi untuk tujuan pembelajaran Ibu Ima sendiri alhamdulillah sudah lancar sepertinya Bu ya. Sudah tercapai, sudah lancar begitu Bu Ima ya. Oke. Nah, benar sekali Bu Ima, berdasarkan hasil pengamatan saya juga kemarin Bu ya. Proses pembelajaran yang Ibu Ima lakukan itu sepertinya sudah berjalan dengan baik Bu Ima ya. Sudah lancar, sudah aktif, dan rencana-rencana perbaikan yang Ibu Ima inginkan itu sepertinya sudah terlaksana kemarin Bu Ima ya. Iya. Nah, berkaitan dengan ini Bu Ima ya, bisa tidak Bu Ima menceritakan sedikit Bu Ima praktik baik yang sudah Ibu Ima lakukan pada saat observasi kemarin? Terus dan apa yang harus dipertahankan Bu Ima, dan hal-hal lain yang mungkin
dalam proses observasi kemarin ada yang ingin Ibu tingkatkan lagi Ibu Ima seperti itu Ibu Ima, apalah Ibu Ima? Ya, tentunya saya merasa senang sekali Bu ya, karena saya dapat melakukan proses pembelajaran tadi dan menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Kalau praktik baiknya itu adalah yang pertama kita harus sebelum kita memberikan pembelajaran kepada anak, sebaiknya kita harus menyiapkan RPP Bu ya. Tentunya RPP yang kita inginkan seperti apa, karena kita tahu Bu apa yang dibutuhkan anak. Anak kita misalnya 30 orang nih Bu ya, kita tahu ke 30 anak kita tadi memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga materi yang akan kita berikan kepada anak tadi tentunya pun cara penyampaiannya berbeda Bu ya. Kemudian setelah kita membuat RPP tadi secara terstruktur, secara rapi, sehingga pada saat melaksanakan pembelajaran tadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kita juga harus menyiapkan media atau alat peraga nih Bu ya, yang kita butuhkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian tidak lupa kita juga harus menyusun LKPD dan asesmen dengan benar, sehingga materi yang kita berikan tadi bisa sampai kepada anak dengan baik. Jadi itu ya yang menurutnya harus ditingkatkan dan mungkin dipertahankan juga Bu Ima ya. Iya. Nah, pada saat proses observasi kemarin ada tidak Bu gangguan atau kendala yang Ibu Ima hadapi pada saat proses pembelajaran ini? Kalau gangguan atau hambatan itu pasti ada Bu ya. Kalau menurut saya ini Bu, pada saat mereka berdiskusi kelompok, mungkin karena mereka terlalu antusias Bu ya. Jadi pada saat saling menghargai antara satu teman dengan teman yang lain ini agak belum kelihatan Bu. Jadi mungkin karena mereka terlalu antusias Bu ya, kita tidak bisa menyalahkan anak, mungkin karena mereka terlalu antusias, jadi kurang terlalu terlihat Bu, seperti itu. Jadi pengen menonjol sendiri Bu ya? Ya, ada siswa yang pengen menonjol sendiri sehingga mereka tuh belum terlalu terlihat Bu, misalnya saling menghargai antara teman yang satu dengan teman yang lain. Oke, jadi memang biasanya ada memang siswa-siswa yang pengen menonjolkan, mengekspresikan dirinya sendiri. Ya. Oke. Nah, terkait dengan hambatan atau gangguan yang sudah Ibu Ima sampaikan ya, mungkin Ibu Ima sudah merefleksi Bu ya, terus sudah berpikir juga untuk rencana Ibu Ima untuk memperbaiki agar siswa Ibu Ima ini bisa saling menghargai juga Bu ya, bisa saling menghargai satu sama lain. Seperti itu Bu Ima ya? Iya. Oke. Mungkin ini Bu, saya bisa melakukan pendekatan dulu Bu nih kepada siswanya. Bagaimana kita tuh memberikan arahan tentang hidup saling menghargai satu sama lain. Kemudian saya juga dapat melakukan kolaborasi kepada, mungkin nanti Ibu kapan-kapan kita bisa kolaborasi gitu ya untuk dapat memberikan arahan kepada anak. Oke. Iya, jadi Ibu Ima ini untuk anak-anak yang suka mengekspresikan diri tadi Bu ya, untuk memberikan arahan. Iya, Ibu salah satunya tadi caranya pendekatan ya, melakukan pendekatan. Kemudian Ibu Ima juga melakukan kolaborasi ya, dengan rekan sejawat, apalagi sama saya. Saya sangat tunggu sekali itu Bu untuk kolaborasi selanjutnya Bu ya. Iya. Nah, ini Bu Ima dari perencanaan yang kita dari awal ini tadi Bu ya sampai sekarang. Nah, kira-kira Ibu Ima apa yang akan Ibu laksanakan untuk perencanaannya ke depan? Kapan kira-kira? Kapan ya? Kalau kalau harapan saya nih Bu secepatnya Bu, karena segala sesuatu tuh harus kita laksanakan segera Bu ya. Jadi harapan saya adalah secepatnya Bu, secepatnya akan saya laksanakan. Iya, betul Bu. Kalau misalnya kita punya niat baik, apa salahnya secepatnya Bu ya? Iya. Iya. Nah, dari rencana-rencana yang akan Ibu Ima lakukan nih ya, kira-kira apa harapan Ibu Ima itu sendiri? Harapan saya adalah pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan terus berikutnya itu bisa lebih baik dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin ya. Saya berharap itu adalah apa yang saya lakukan saat ini kedepannya itu bisa lebih baik, dan juga rencana-rencana apa yang sudah saya terapkan itu semoga kedepannya bisa terwujud dengan baik, dan pembelajaran kepada anak yang akan saya berikan kepada anak itu saya harap juga seperti ini terus Bu. Saya rencanakan dulu, saya bikin media, saya bikin LKPD seperti itu. Ya, perlu perancangan ya. Perencanaan ya. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Ima ya. Nah, dari
sekian rencana Ibu Ima tadi, kira-kira nih Bu ya, apa dan siapa yang bisa membantu Ibu dalam proses Ibu rencanaan Ibu tadi, dan mungkin bisa mengingatkan Ibu juga untuk berkomitmen dalam melaksanakan hal tersebut. Siapa lah Bu menurut Ibu? Yang pertama menurut saya adalah kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah ini iya. saya sangat butuh nih, Bu, dukungan dari pimpinan ya. Karena menurut saya kepala sekolah ini sangat apabila kepala sekolah ini bisa merangkul kita dengan baik, memberikan support, dorongan, semangat, maka Bu, semangat kita tuh akan lebih menggebu-gebu kan. Seperti itu juga kan Bu yang merasakan. Kemudian rekan sejawat Bu, karena rekan sejawat ini saya anggap sangat penting untuk saya berkolaborasi. Jadi bagaimana saya dapat mengekspresikan diri saya itu saya butuh nih Bu, rekan sejawat seperti Ibu mungkin kan. Kemudian saya butuh anak-anak Bu, karena penerapan pembelajaran itu adalah untuk anak-anak. Jadi saya sangat butuh mereka Bu ke depannya. Oke, luar biasa sekali Bu Ima ya. Jadi memang kita kalau ingin sekolah itu maju, kita tidak hanya bergerak sendiri Bu Iya, ya. benar, Ibu. Jadi kita berkolaborasi, terutama sama kepala sekolah sebagai pimpinan kita, kan setidaknya ia mengetahui apa yang dilakukan oleh gurunya Bu ya. Iya. Dan yang kedua bisa rekan sejawat kata Bu Ima tadi ya, rekan sejawat. Terus yang ketiga kita bisa libatkan juga siswa Anak-anak. kita ya. Karena yang pasti kalau di dalam kelas kita ada dua komponen yang terlibat di dalamnya, selain guru ya pasti otomatis siswa Bu ya. Oke, ya. Oke Bu Ima, luar biasa sekali pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga ke depan Ibu Ima semakin sukses, ya mengajarnya semakin amanah, semakin kreatif, semakin memberikan inovasi-inovasi yang terbaru untuk siswa-siswanya, sehingga anak-anak lebih antusias lagi Bu dalam menyelesaikan proses pembelajarannya Bu ya. Tidak hanya menjalani prosesnya, tapi menyelesaikan ya. Iya, seperti itu Bu Ima ya. Oke, terima kasih Bu Ima. Kita tahap observasinya hari ini selesai. Ya, sekali lagi kita sama-sama berdoa semoga ke depan kita semakin sukses dan jauh lebih baik, dan makin bisa menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak didiknya dengan ikhlas yang pastinya. Ya Bu Ima ya. Sukses terus Bu Ima. Terima kasih Bu Ima untuk waktunya hari ini ya. Iya, terima kasih Bu Ima ya. Insya Allah nanti lain waktu kita calling-callingan ya. Oke, terima kasih Bu Ima. Permisi. Assalamualaikum.